Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum dengan NPM 5018102 dari kelas 7C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menginterpretasikan materi yang sudah di-share sore tadi mengenai tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, yang pertama itu pengertian pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang atau lebih dalam saat bersamaan, dan kemudian menghadapi dua atau lebih tingkatan kelas yang berbeda-beda. Jadi dapat dikatakan pembelajaran kelas rangkap merupakan suatu kegiatan guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dan menghadapi kemampuan-kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, alasan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap pertama yaitu alasan geografis, di mana sulitnya lokasi, dan yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana, dan kemudian yaitu permukiman warga yang berpindah-pindah, sehingga menjadi pembelajaran kelas rangkap itu sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu demokratis, di mana muridnya sedikit dan juga jumlah murid yang baru itu semakin menurun. Dan yang ketiga yaitu kurangnya guru, dan guru yang hadir itu tidak selalu lengkap, di mana ketika di pelosok sekolah itu guru-guru tidak ingin mengajar di sana karena wilayahnya sempit, kecil, dan juga sarana dan prasarananya kurang. Dan yang keempat itu terbatasnya ruang kelas, di mana biasanya ruang kelas di sekolah pelosok itu sangat terbatas. Dan yang keempat itu alasan lain seperti kemampuan peserta didik yang berbeda-beda sehingga memungkinkannya pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Selanjutnya ada pun aspek tujuan dan fungsi dan juga manfaat dari pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu quality dan equity, di mana murid yang bersekolah di sekolah pelosok maupun bisa berkesempatan yang sama dan mendapatkan ilmu yang sama dengan murid yang bersekolah di pusat kota dengan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua yaitu ekonomis, di mana dengan satu orang guru atau lebih proses pembelajaran tetap bisa berlangsung. Bisa juga dengan satu ruang kelas atau lebih proses pembelajaran tetap berlangsung asalkan ada guru yang berkompeten dan mampu melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Yang ketiga itu pedagogis, dengan adanya pedagogis diharapkan pembelajaran kelas rangkap dapat membuat siswa menjadi mandiri, bisa saling menolong bisa saling membantu ketika ada permasalahan di kelas, dan juga terdapat inovasi dalam proses pembelajaran dan keterbaruan. Dan yang keempat yaitu keamanan, di mana dengan pendekatan pelajaran kelas rangkap diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dengan sumber daya manusia ataupun lingkungan yang di sekitar, bisa mendirikan sekolah yang dekat dengan pemukiman warga sehingga siswa bisa sekolah dengan lokasi yang dekat, tidak jauh. Dan yang itu selanjutnya itu ada prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu kesempatan kegiatan pembelajaran 2 kelas sekaligus, kadar tinggi waktu keaktifan akademik, yang terciptanya aktivitas proses pembelajaran yang bermakna, kontak psikologis guru dan siswa, di mana tidak adanya keterbatasan atau pusat perhatian ke salah satu murid saja, melainkan semua murid itu diperhatikan secara merata. Dan yang terakhir itu adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya di lingkungan secara efisien. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap terdapat tiga jenis kelas rangkap menurut Katz. Yang pertama yaitu combined grade, di mana terdapat lebih dari satu tingkatan kelas. Yang kedua yaitu adalah continuous progress, di mana kelompok anak dengan pencapaian kurikulum yang tinggi bisa belajar mengajar melihat keberlanjutan pengalaman dan tingkat perkembangan seorang anak. Tujuannya sikap anak berkesempatan untuk memperoleh keuntungan yang sama dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu adalah mixed age, di mana proses pembelajaran dan praktek kurikulum memaksimalkan keuntungan dari berinteraksinya sesama siswa. Dan yang terakhir selanjutnya ada pola pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap, di mana yang pertama yaitu seorang guru menghadapi dua ruangan untuk dua tingkatan kelas yang berbeda. Yang kedua adalah seorang guru menghadapi siswa dalam tingkatan kelas yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah seorang guru menghadapi 3 tingkatan kelas yang berbeda. Yang keempat adalah seorang guru menghadapi tingkatan kelas yang berbeda pada 2 ruangan kelas. Yang terakhir adalah seorang guru menghadapi 3 tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruangan kelas. Nah, dalam pembelajaran kelas rangkap juga terdapat 3 model, yaitu yang pertama PKR dengan kode 221, yaitu 2 kelas 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. Yang kedua yaitu adalah
PKR kode 222 yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran dan 2 ruangan. Dan yang ketiga adalah pembelajaran kelas rangkap dengan kode 333 yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran dengan 3 ruangan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam melaksanakan PKR itu terdapat keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, di mana keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru. Yang kedua yaitu adalah keterampilan mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri dengan cara membimbing diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan mengadakan variasi keterbaruan dalam proses pembelajaran. Adapun format model interaksi kelas rangkap, yang pertama yaitu proses belajar arahan sendiri. Nah, ada kategori dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama yaitu penyeleksian, pemahaman, penguatan, penjabaran lanjutan, pengintegrasian, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan. Nah, selanjutnya adapun proses belajar melalui kerjasama. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah dalam menciptakan pembelajaran kelas rangkap, dalam melaksanakan pembelajaran kelas rangkap, di sini guru juga harus mampu menciptakan ruang kelas yang nyaman, damai untuk seorang siswa, yaitu dengan cara penataan ruang kelas, di mana ruang kelas itu tempat duduknya dirata serapi mungkin ataupun gurunya berada di tengah-tengah murid. Jadi seorang guru itu bisa jadi pusat perhatian semua murid. Yang kedua yaitu pengaturan dena, di mana dena tempat duduk itu harus sesuai dengan realita ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir yaitu mengatur pajangan, di mana pajangan hiasan dinding itu misalnya terdiri dari gambar presiden, wakil presiden maupun gambar Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya yaitu dalam pengelolaan murid pembelajaran kelas rangkap, terdapat juga pengelolaan murid pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama itu kelompok belajar, di mana di sini guru membentuk kelompok belajar. Yang kedua merencanakan proses kelompok belajar. Yang ketiga meningkatkan keterampilan belajar kelompok. Yang keempat memaksimalkan pemanfaat sumber belajar. Yang kelima memberikan lembar kerja siswa kepada kelompok-kelompok belajar. Yang keenam yaitu memanfaatkan pusat sumber belajar. Yang selanjutnya itu tutor sebagai organisator kelas, di mana di sini kita memilih dan mempersiapkan tutor untuk mengajar di kelas. Dan yang terakhir yaitu keuntungan baik dari tutor maupun dari siswa setelah melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Nah, adapun komponen yang terakhir yaitu komponen keterampilan mengajar kelompok kecil maupun kelompok perseorangan, di mana yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasikan kegiatan. Yang ketiga yaitu keterampilan dalam membimbing dan melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran hingga selesai. Mungkin itulah sedikit presentasi ataupun pemaparan materi dari materi yang sudah di-share tadi. Apabila salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.